Saya Ika Lutfita Intan Cahyanti. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Mr. Bahrul Munib. Di video ini saya akan menjelaskan tentang isi dari makalah yang sudah saya buat, yaitu tentang evaluasi pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang seberapa pentingnya evaluasi pendidikan dalam dunia pendidikan, atau kenapa sih di dalam pendidikan kita mesti menemukan yang namanya evaluasi. Jadi, evaluasi itu penting kita terapkan di dalam pendidikan. Kenapa? Karena dengan adanya evaluasi kita bisa mengetahui mutu dari metode-metode yang telah diterapkan dalam lembaga pendidikan itu sendiri atau di dalam konteks kependidikan. Juga kita akan mengetahui seberapa mana perkembangan dan pertumbuhan peserta didik kita selama mengikuti metode pendidikan atau pembelajaran yang sudah diterapkan oleh para pendidik. Jadi, sebelum dilakukannya sebuah evaluasi, kita harus mengetahui tentang hakikat atau pengertian dari evaluasi itu sendiri, kemudian tentang prinsip-prinsip dari evaluasi pendidikan, kemudian tentang tujuan dari evaluasi pendidikan, selanjutnya tentang fungsi-fungsi dari evaluasi pendidikan, kemudian tentang jenis-jenis evaluasi pendidikan, dan yang terakhir tentang langkah-langkah evaluasi pendidikan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 6 konteks tersebut sebelum dilakukannya sebuah evaluasi. Yang pertama tentang hakikat evaluasi pendidikan, kemudian prinsip-prinsip, kemudian tujuan, fungsi, jenis, dan yang terakhir langkah-langkah evaluasi pendidikan. Yang pertama kita masuk ke dalam konteks hakikat evaluasi pendidikan. Sebelum kita mengetahui hakikat evaluasi pendidikan, kita harus mengetahui arti dari evaluasi itu sendiri. Evaluasi secara bahasa berarti penilaian dan penafsiran. Kemudian evaluasi dibentuk dari beberapa kata, yaitu menilai dan mengukur. Nah, dari kata tersebut, evaluasi bisa diartikan sebagai suatu proses menilai yang dilakukan di dalam pendidikan, yang mana proses menilai itu ditujukan untuk menilai metode yang sudah diterapkan di dalam pendidikan tersebut, kemudian untuk menilai perkembangan peserta didik selama mengikuti metode-metode yang telah diterapkan di dalam lembaga pendidikan itu. Maka dari itu, evaluasi sangat bermanfaat untuk menjaga keutuhan kependidikan atau keutuhan pendidikan dan kestabilan pendidikan itu sendiri. Karena dengan adanya evaluasi, kita bisa mengetahui kemampuan dan kelemahan peserta didik kita dalam memahami materi-materi yang telah diberikan. Dan juga kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan metode-metode yang sudah diterapkan di dalam pendidikan itu sendiri. Sehingga jika ada kekurangan atau kesalahan, para pendidik atau semua lembaga yang terkait di dalam pendidikan itu bisa melakukan perbaikan terhadap metode tersebut. Dengan adanya evaluasi, kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan akan metode-metode yang telah diterapkan di dalam pendidikan, sehingga terjaminlah kestabilan dan kemutuhan pendidikan itu sendiri. Dan di dalam evaluasi kan kita melakukan sebuah penilaian. Kita melakukan sebuah penilaian itu juga ada pengukurannya dengan alat ukur yang sahih dan akurat dan benar. Seperti contohnya tes atau ujian-ujian atau lomba-lomba yang dilakukan untuk mengukur perkembangan peserta didik kita selama mengikuti metode-metode yang sudah diterapkan. Pengertian yang sudah saya jelaskan tentang evaluasi pendidikan tersebut bisa kita simpulkan bahwa pada hakikatnya evaluasi pendidikan itu adalah sebuah pengukuran atau penilaian yang berlaku untuk semua kalangan dalam unsur-unsur kependidikan. Kita mengetahui tentang hakikat dari evaluasi pendidikan beserta pengertiannya, kita juga perlu mengetahui tentang prinsip-prinsip
di dalam evaluasi pendidikan. Nah, sebelum kita melakukan evaluasi, kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di dalam evaluasi pendidikan agar evaluasi itu sendiri bisa akurat, sempurna, dan bermanfaat bagi peserta didik maupun wali murid ataupun masyarakat yang lainnya. Yang pertama, apa aja prinsip-prinsip evaluasi pendidikan? Prinsip-prinsip yang ada di dalam evaluasi pendidikan ada dua macam. Yang pertama yaitu prinsip umum dan yang kedua yaitu prinsip khusus. Dua prinsip ini sangat perlu diperhatikan sebelum melakukan yang namanya evaluasi. Jadi, apa sajakah bagian dari prinsip-prinsip tersebut? Yang pertama, kita bahas tentang prinsip umum. Prinsip umum yang pertama yaitu kita harus memperhatikan tentang kevalidannya. Kemudian harus berkelanjutan, harus terbuka, harus adil, harus ikhlas, harus praktis, dan yang terakhir harus dicatat secara akurat. Yang pertama, valid. Sebelum melakukan evaluasi, kita harus benar-benar memperhatikan kevalidannya. Maksudnya kita harus menilai sesuatu yang benar-benar dinilai. Nah, yang kedua yaitu berkelanjutan. Evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Tidak hanya semisal dalam waktu 1 tahun dilakukan evaluasi selama 1 kali. Itu tidak boleh. Nah, alangkah lebih baiknya 1 tahun dilakukan evaluasi minimal 2 kali atau 3 kali. Pokoknya harus berkelanjutan. Nah, kemudian harus adil dan terbuka. Di dalam melakukan evaluasi, para pendidik harus adil. Maksudnya tidak pilih kasih antara muridnya, tidak memandang suku, ras, bahasa atau apapun lah itu, dan yang kemudian harus terbuka. Nah, evaluasi harus dilakukan secara terbuka agar tidak ada yang ditutup-tutupi antara pendidik atau antara orang satu dengan orang yang lain, atau antara pendidik dengan peserta didik, ataupun dengan masyarakat atau wali muridnya. Hasil evaluasi harus diberikan, harus atau dikasih tahulah kepada peserta didiknya atau masyarakat atau wali muridnya agar mereka tahu juga perkembangan anak-anaknya selama mengikuti metode-metode yang telah diterapkan di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Kemudian harus ikhlas. Sebelum melakukan sebuah evaluasi, para pendidik harus menumbuhkan rasa ikhlas dalam dirinya agar tercapai tujuan dilakukannya evaluasi tersebut. Kemudian harus praktis dan mudah difahami. Evaluasi harus dilakukan secara praktis, mudah difahami, dan hemat waktu. Kemudian yang terakhir harus dicatat secara akurat. Hasil evaluasi tersebut harus dicatat untuk dijadikan laporan selanjutnya. Dan setelah dicatat secara akurat, selesailah penjelasan tentang prinsip-prinsip umum tersebut. Nah, dilanjutkan dengan penjelasan tentang prinsip khusus. Prinsip khusus di sini tidak jauh beda dari prinsip umum, hanya saja ini terlalu khusus gitu. Tidak umum, khusus, harus ada gitu. Nah, yang pertama, prinsip yang berkesinambungan atau kontinuitas. Prinsip yang berkesinambungan ini atau kontinuitas ini maksudnya tidak hanya dilakukan secara setahun sekali atau per semester, harus dilakukan secara terus-menerus tanpa terputus-putus, harus mengalir sampai tercapainya tujuan dari metode-metode yang diterapkan untuk menjaga kestabilan pendidikan itu. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip yang menyeluruh atau komprehensif. Maksudnya prinsip yang menyeluruh ini, prinsip itu harus dilakukan secara menyeluruh. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya kepada untuk satu pihak dan pihak yang lainnya tidak dilakukan evaluasi, itu tidak boleh. Jadi evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk semua pihak yang ada di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip objektivitas, yang mana prinsip ini menjelaskan bahwa evaluasi harus dilakukan dengan kenyataan yang sebenar-benarnya tanpa ada emosional atau irasional. Nah, selesailah prinsip-prinsip umum dan prinsip khusus evaluasi pendidikan. Kemudian kita masuk kepada tujuan evaluasi pendidikan. Evaluasi mestinya mempunyai tujuan tersendiri agar
kita bisa menentukan situasi atau keadaan di dalam pendidikan itu sendiri, sehingga bisa diusahakan upaya-upaya perbaikan untuk menjaga keutuhan dan kestabilan pendidikan yang ada di dalam lembaga tersebut. Nah, kemudian tujuan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi-materi yang telah diberikan oleh pendidik. Nah, kemudian kita masuk kepada fungsi-fungsi yang ada di dalam evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu evaluasi yang berfungsi selektif. Evaluasi yang berfungsi selektif ini atau yang bersifat selektif ini dilakukan dengan cara mengadakan seleksi kepada peserta didik untuk menentukan peserta didik mana yang berhak naik ke kelas selanjutnya, atau peserta didik mana yang berhak mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, evaluasi yang bersifat diagnostik. Evaluasi yang bersifat diagnostik ini untuk mengetahui alat atau bahan yang dapat memenuhi persyaratan pendidikan. Jadi dengan diadakannya evaluasi yang berfungsi diagnostik itu berarti para pendidik melakukan diagnosis kepada peserta didiknya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi di antara peserta didiknya. Dengan kemudian dengan diketahuinya kelemahan-kelemahan yang terjadi di antara peserta didiknya, hal itu akan memudahkan para pendidik untuk mencari jalan keluar dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Dan yang terakhir yaitu evaluasi yang berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Evaluasi ini mengukur sejauh mana keberhasilan akan metode yang sudah diterapkan. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis evaluasi pendidikan. Jenis-jenis evaluasi pendidikan ini ada bermacam-macam, diantaranya yang pertama yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Dan evaluasi formatif ini aspek-aspek yang dinilai yaitu keterampilan, sejauh mana kemampuan belajar atau kemajuan belajar peserta didik akan keterampilan dan pengetahuannya. Kemudian yang kedua yaitu jenis evaluasi sumatif. Jenis evaluasi sumatif ini dilakukan terhadap hasilnya. Tadi kan untuk mengetahui hasil, dan yang ini dilakukan terhadap hasilnya. Sudah diketahui hasilnya dari evaluasi formatif tadi, kemudian dievaluasi lagi secara sumatif, evaluasi hasilnya. Evaluasi ini hasilnya dalam satu semester, maksudnya hasil peserta didik itu mengikuti materi-materi dalam satu semester layak atau tidak mengikuti materi di semester selanjutnya, seperti itu. Jenis evaluasi pendidikan selanjutnya yaitu evaluasi penempatan. Evaluasi ini dilakukan sebelum peserta didik memperoleh atau melakukan pembelajaran untuk menentukan fakultas atau jurusan mana yang diinginkan. Kemudian yaitu evaluasi yang berjenis diagnostik. Evaluasi yang berjenis diagnostik ini tidak jauh beda dengan fungsi yang bersifat diagnostik. Maksudnya ini peserta didik mendiagnosis kelemahan-kelemahan yang terjadi terhadap peserta didiknya. Di evaluasi diagnostik ini aspek-aspek yang dinilai yaitu pembelajaran yang diperoleh oleh peserta didik, kemudian latar belakang kehidupannya peserta didik, kemudian hasil pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Jenis-jenis evaluasi pendidikan juga bisa dilihat dari ruang lingkup kegiatan pembelajarannya. Yang pertama yaitu evaluasi proses pembelajaran. Maksudnya di sini jenis evaluasi proses pembelajaran ini mencakup tentang tujuan dan isi program pembelajaran serta strategi belajar mengajar. Yang kedua yaitu jenis evaluasi proses pembelajaran. Yang tadi kan evaluasi program pembelajaran, yang sekarang yaitu jenis evaluasi proses pembelajaran. Jenis evaluasi proses pembelajaran ini mencakup tentang kesesuaian antara aspek atau proses pembelajaran dengan garis-garis besar program proses pembelajaran. Kemudian menilai tentang kemampuan pendidik dalam melakukan proses belajar mengajar, kemudian menilai kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran.
Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran ini dilihat dari penguasaan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, yang terakhir kawan-kawan, teman-teman semuanya, saudara-saudara, yang terakhir akhirnya kita masuk kepada akhir dari semua pembahasan dari awal tadi. Yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam evaluasi pendidikan. Secara umum, kita bisa melakukan langkah-langkah evaluasi pendidikan seperti yang saya jelaskan ini. Yang pertama yaitu tentang penentuan tujuan evaluasi itu sendiri. Sebelum kita melakukan evaluasi, kita harus menentukan dulu tujuan kita melakukan evaluasi tersebut apa. Nah, yang kedua yaitu penyusunan kisi-kisi soal. Nah, karena evaluasi identik dengan penilaian, kita juga bisa memberikan soal. Yang kedua, kita menyusun dulu kisi-kisi soalnya, kemudian pembuatan soal, dibuat soalnya, kemudian dilakukan revisi atau review soal. Di review atau revisi soal ini dilakukan agar karena terkadang banyak sekali kesalahan-kesalahan yang tidak disadari oleh para penulis soal. Jadi pentingnya kita harus melakukan revisi soal terlebih dahulu. Nah, kemudian kita melakukan tryout atau pemberian tes atau ujian atau sebagainya lah. Nah, setelah menentukan tes, kita menyajikan soal. Setelah datang hari tryout itu, hari tes atau ujian itu, kita mengajukan soal kepada peserta didik kita berikan soal. Kemudian setelah diberikan soal, pemeriksaan terhadap lembar jawaban. Di pemeriksaan itu kita melakukan penilaian terhadap lembar jawaban yang telah diisi oleh para peserta didik kita. Nah, setelah melakukan penilaian, kita melakukan pengolahan hasil tes. Pengolahan hasil tes, kita harus melakukan pelaporan hasil tes. Nah, hasil tes yang sudah dilakukan kita laporkan kepada anak yang terkait atau peserta didiknya, atau dilaporkan kepada wali murid agar mereka tahu bagaimana perkembangan atau hasil evaluasi yang telah dilakukan untuk mengetahui perkembangan peserta didik selama mengikuti metode pembelajaran yang telah diterapkan dalam lembaga pendidikan tersebut. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan hasil tes. Nah, hasil tes itu kita manfaatkan, kita cari kesalahan dan kebenarannya. Nah, kemudian jika ditemukan kesalahan-kesalahan, kita melakukan usaha-usaha atau upaya-upaya untuk melakukan pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam metode-metode yang telah diterapkan. Oke, akhirnya selesai juga pembahasan kita pada pagi hari ini atau pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kepada yang telah menonton, dan saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dari pengucapan ataupun materi yang sudah saya sampaikan atau editornya. Saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.